거예요? Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Rismanita. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tipe-tipe dari artikel di dalam grammar bahasa Inggris. 곤테마리가 한 집에 있어. 아빠건 엄마건 애기곰이야. 아빠곰은 뚱뚱해 으쌰. 엄마곰은 날씬해 애기곰은 너무 귀여워. 으쓱 잘한다. 우와. Perhatikan baik-baik ya. Artikel merupakan salah satu jenis dari adjektif yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun. Dan di dalam bahasa Indonesia, artikel merupakan kata sandang. Perlu kamu ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis artikel. Yang pertama, indefinite article, dan yang kedua adalah definite article. Pertama, kita akan membahas tentang indefinite article. Indefinite article merupakan kata sandang tak tentu atau tidak spesifik. Dan yang termasuk ke dalam indefinite article adalah a dan en. Di dalam bahasa Indonesia, a atau en bisa juga berarti sebuah, seekor, sehelai, dan masih banyak lagi tergantung pada kata benda yang ditambahi dengan artikel. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara menggunakan e atau en? Padahal, keduanya sama-sama indefinite article. Tenang saja, saya akan menjelaskan cara mudah untuk membedakan bagaimana cara menggunakan e atau en. Jadi, untuk memutuskan kamu memakai e atau en, kamu hanya perlu memperhatikan bunyi kata bendanya atau noun-nya saja. Untuk kata benda yang dimulai dengan suara konsonan, kamu wajib memakai indefinite article bentuk e. Misalnya adalah kalimat I am a teacher, yang berarti saya seorang guru. Dan I ate a banana for lunch, yang berarti saya makan sebuah pisang untuk makan siang. Di dalam kalimat I am a teacher, a artinya adalah seorang. Dan di dalam kalimat I ate a banana for lunch, a artinya adalah sebuah. Kenapa menggunakan e? Karena kata benda untuk kalimat I am a teacher dimulai dengan konsonan t untuk teacher. Dan kata benda untuk kalimat I ate a banana for lunch, kata bendanya dimulai dengan suara konsonan b untuk banana. Bagaimana dengan kata school? Pastinya kita akan menggunakan artikel e, yaitu a school, bukan an school. Dan yang kedua adalah untuk kata benda yang berawalan dengan suara vokal a, I, u, i, o, kamu wajib memakai artikel bentuk an. Misalnya adalah Nina is an architect. An dalam kalimat ini berarti seorang. Dan dalam contoh selanjutnya, Irwan has an apple. An dalam kalimat ini berarti sebuah. Kenapa menggunakan an? Karena kata benda dalam masing-masing kalimat diawali dengan suara vokal a. Bagaimana dengan kata umbrella? Pastinya kita akan menggunakan artikel an untuk an umbrella, bukan a umbrella. Dan perlu diingat bahwa kita tidak boleh menggunakan e dan en untuk kata benda jamak atau plural, yang misalnya
books. Karena hanya boleh digunakan untuk benda tunggal. Sedangkan di dalam contoh ada kata benda books yang ditambah dengan x, yang berarti bukunya lebih dari satu. Maka kalimat yang benar adalah a book. Book tanpa ada tambahan s di belakangnya. Mana mana, mana mana, mana mana. Mana-mana. Sekarang kita akan membahas jenis artikel yang kedua, yaitu definite article. Definite article merupakan kata sandang tertentu atau spesifik. Dan yang termasuk definite article adalah the. Definite article digunakan untuk benda yang lebih spesifik atau sifatnya lebih jelas. Kemudian juga digunakan untuk nama tempat dan nama arah. Sekarang kita melihat contoh yang pertama dari definite article. Pertama, the sun is shining, artinya matahari bersinar. The di dalam kalimat tersebut menjelaskan benda yang spesifik, yaitu sun. Dan contoh yang kedua adalah my family goes to the cinema. Artinya, keluargaku pergi ke bioskop. The di sini menjelaskan nama tempat, yaitu cinema. Dan contoh yang ketiga adalah my house is at the south of the bank. Artinya, rumahku berada di sebelah selatan bank. Yang pertama, the di sini menjelaskan arah, yaitu south. Dan the yang kedua menjelaskan tempat, yaitu bank. Dan perlu kita ingat juga bahwa kita tidak boleh menggunakan the untuk nama negara, nama kota, jalan, danau, teluk, dan benua serta pulau. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan perbedaan antara indefinite article dan definite article? Dan untuk mengetes pemahaman kamu tentang tipe-tipe dari artikel beserta penggunaannya, silahkan kamu mengisi kuis dengan membuka alamat berikut. Oke, kali ini pembahasan tentang tipe-tipe dari artikel sudah selesai. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.